Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena waktunya telah tiba, mari kita akan memulaikan ibadah kita seperti biasa kita lakukan setiap minggu. Kita melaksanakan ibadah PA, biarlah dalam ibadah PA ini pemahaman kita semakin ditumbuhkan dan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera, anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Untuk mengawali ibadah kita pada saat sore malam hari ini, kita akan naikkan satu lagu pujian untuk mengawali ibadah kita. Yesus pegang erat tanganku. Yuk, mari kita akan nyanyikan pujian ini secara bersama-sama. Kami datang Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanmu, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kita naikkan kembali pujian ini dari awal. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yo, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama selagi ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau
selama ku hidup. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus buat sore malam hari ini yang Tuhan kembali percayakan untuk kami jalani, untuk kami lalui. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dalam kesempatan-kesempatan inilah kami dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Kami meyakini hidup kami hanya satu hari ini. Karena masa lalu kemarin adalah milik masa lalu. Masa depan adalah milik Tuhan. Dan hari ini adalah milik kami, sehingga kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya hari ini, hari demi hari, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berdoa selalu juga bagi rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tolong, Tuhan sertai sampai di rumah ibadah ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Gereja-gereja Tuhan juga yang bersamaan beribadah dengan kami, Tuhan tolong mereka, sehingga para imam-imam Tuhan dan juga para sidang jemaat boleh diberkati oleh penjabaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada para hamba-hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan menaikkan satu pujian kembali. Pujian yang sangat lama, namun sangat memberkati kita semuanya. Kita naikkan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku. Amin. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk kita mendengarkan firman Tuhan,
kita akan naikkan satu pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Biarlah bejana hati kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan, dan kita siapkan bejana hati yang baik, tanah hati yang baik. Biarlah benih firman Tuhan itu dapat tumbuh di tanah hati yang baik. Mari kita naikkan satu pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, amin, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Betul. Jadikan ku alat, bait yang kedua, dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami fokus, duduk tenang untuk dapat mendengar firman Tuhan, sehingga kami dapat memiliki pemahaman yang baru, dan kami juga dapat mengerti rencana-rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami semua menerima masukan-masukan dan refleksi dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Selamat sore Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan, karena inilah yang penting dalam setiap ibadah kita. Jadi kita ibadah itu bukan bertemu dengan satu dengan yang lain, tidak. Lebih daripada itu, kita bertemu dengan pribadi Yesus. Itulah firman Tuhan. Kita akan masih bersama-sama di dalam Injil Matius, karena memang ini PA yang secara berurutan. Injil Matius pasal yang ke-6. Sekarang kita sudah beralih ke ayat 3 sampai yang ke-4. Bunyinya apa ini, Pak? Kok dengung gini, Pak? Cek satu. Suaranya bass, mungkin tidak dimatikan. Tetap masih bunyi. Ya, ini suaranya ngunggung. Enggak, bukan. Cek satu. Ya, terima kasih. Kita masih berada di dalam Injil Matius pasal 6. Sekarang sudah beralih di ayat 3 sampai yang ke-4. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Kita sudah beralih di pasal ayat 3 sampai yang ke-4. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah digerakkan oleh Tuhan untuk bisa memberikan sedekah, sebab sekali lagi kita bisa memberikan sedekah ini kalau itu dorongan dari kita sendiri percuma. Tetapi kalau itu didorong oleh firman pengajaran yang benar, nah itu yang benar Bapak Ibu. Jadi biarlah kita memberi sedekah bukan karena niat kita sendiri, tetapi biarlah itu didorong oleh firman Tuhan, karena itulah yang benar. Jadi kalau orang itu yang bisa memberi sedekah harus juga bersiap sedia untuk tidak disenangi, bahkan lebih daripada itu, bukan dibenci. Makanya kita harus siap untuk itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kita sudah siap untuk memberi sedekah yang sudah digerakkan oleh firman Tuhan, maka kita harus juga siap untuk tidak disenangi oleh orang lain, bahkan juga dibenci bahkan. Nah karena memang ini yang benar memang. Daripada kita memberikan sedekah tapi hanya untuk dipuji oleh orang lain, ya firman Tuhan mengatakan apa faedahnya, tidak ada gunanya semuanya itu, tidak akan dibalaskan oleh Bapamu yang di surga. Jadi makanya sekali lagi, orang yang memberi sedekah harus siap juga untuk tidak disenangi bahkan sampai dibenci. Nanti saya akan sampaikan karena saya mendengar dengan telinga saya sendiri, makanya bisa saya menyampaikan hal ini. Oh kok bisa ya, kalau gitu nggak perlulah kita berbuat baik, buktinya orang lain tidak senang kita juga dibenci. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Makanya memang justru itu yang betul sebenarnya. Kalau kita sudah siap untuk memberi sedekah, harus siap juga untuk tidak disenangi oleh orang lain, bahkan juga sampai dibenci. Ya contohnya sendiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita tahu sendiri, dia memberikan yang bukan yang baik ya, yang terbaik buat seluruh manusia, pada umat manusia pada waktu itu. Yang sakit dia sembuhkan, orang yang lumpuh dia bikin jalan, orang yang buta dicelikkan matanya, orang yang tuli bahkan dibuat mendengar, sampai orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Nah makanya kita tahu apa yang diperoleh Tuhan Yesus, bukan malah dia dipuji-puji, enggak, malah dia dibenci tanpa alasan. Nah memang itu yang betul seharusnya, itu yang betul yang harus kita alami. Makanya harus siap juga untuk tidak disenangi, untuk dibenci juga, itu harus kita siap. Kalau tadi yang saya katakan, kalau gitu tidak perlulah berbuat baik, buktinya kayak gitu tidak disenangi ya. Makanya firman Tuhan juga menjelaskan di dalam Galatia, coba kita akan lihat di sana sebentar, Galatia pasal yang ke-6. Makanya kalau kita mengerti tentang firman Tuhan inilah, kita sendiri kita tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, bahkan sampai aku tidak mau berbuat baik lagi, tidak begitu. Malah justru firman Tuhan menekankan dengan sungguh-sungguh di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10.
Galatia pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi makanya tidak menjadi lemah. Dengan firman Tuhan ini kita semakin hari semakin diberikan semangat, diberikan satu hal yang berkobar-kobar untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan memberi sedekah dengan tidak jemu-jemu. Meskipun ada hal yang tadi saya sudah sampaikan, harus siap untuk tidak disenangi sama orang lain, bahkan dibenci orang lain. Itu memang. Makanya jangan menjadi lemah. Dengan hal itu tidak semakin kita menjadi lemah. Seperti firman Tuhan tadi katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila nanti datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Makanya dengan firman ini kita dikuatkan. Semakin kita dengar, semakin kita dikuatkan untuk senantiasa berkobar-kobar dalam melakukan firman Tuhan, terutama dalam memberi sedekah. Kemudian ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi makanya selama kita masih ada kesempatan, kita firman Tuhan didorong oleh firman Tuhan untuk kita bisa memberikan sedekah. Kita bisa memberikan sedekah itu bukti bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita bisa digerakkan oleh firman Tuhan untuk bisa memberi sedekah, karena itu sebagai bukti kita itu diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa memberi, ya otomatis kita tidak diberkati oleh Tuhan. Itu secara secara logika yang enteng lah begitu. Jadi orang bisa memberi karena dia lebih. Mengerti Bapak Ibu ya? Jadi orang bisa memberi karena dia punya. Nah inilah berkat yang Tuhan berkatkan kepada kita semua. Kita bisa memberikan sedekah kepada orang lain, itu adalah bukti kita sudah diberkati oleh Tuhan. Meskipun tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah siap untuk memberi sedekah, kita juga harus siap untuk tidak disenangi sama orang lain, bahkan sampai dibenci oleh orang lain. Saya katakan ini karena saya sudah mendengar, tadi saya sudah katakan, saya mendengar sendiri dengan telinga saya ini. Orang sudah dikasih, diberikan makanan kayak gitu, waduh malah yang diberi itu dicacat Bapak Ibu. Wah ngasih, enggak punya yang ngasih, hatinya jelek, hatinya enggak. Ini bayangkan loh, dikasih tapi waduh seperti itu. Telinga saya mendengarkan seperti itu, karena memang yang mengatakan hal itu orang tua. Saya sebagai hamba Tuhan ya harus menjelaskan secara hormat juga, karena dia orang lebih tua. Saya juga harus dengan hormat juga mengingatkan kepada orang itu. Kalau sesama sebaya, mungkin saya bisa katakan, kamu ini sudah dikasih, enggak terima kasih. Mungkin saya bisa berkata seperti itu. Kalau kepada sesama atau kepada sebaya, teman sebaya, kamu itu sudah dikasih, enggak terima kasih. Gimana sih? Nah, tapi ini yang berhubung yang mengatakan orang tua, saya juga harus menghormati dia sebagai orang tua. Loh, bukan seperti itu. Orang bisa memberi segala sesuatu karena hatinya baik. Kalau coba hatinya tidak baik, dia tidak akan mungkin bisa memberi, bahkan dimakan itu dia sendiri. Baru setelah saya bisa mengatakan itu, diam dia, tidak bisa ngomong, karena memang ya betul orang bisa memberi karena hatinya baik, betul ya. Kalau hatinya tidak baik, wah jangankan untuk memberi, tak makan sendiri apa, tak makan sendiri sama anak-anakku apa, kan begitu. Makanya dengan hal seperti itu, saya bisa mengingatkan kepada orang yang lebih tua. Bahkan harus dengan kata-kata yang hormat juga, kata-kata dengan yang sopan juga. Baru setelah saya memberikan perkataan seperti itu, iya dia sadar, oh iya. Tak bisa ngomong akhirnya, tak bisa ngomong. Masa memberi seperti ini sama orang tua, wah enggak punya hati, jelek, hatinya busuk. Loh, orang dikasih kok berkata-kata seperti itu, loh bagaimana? Coba kalau yang dengar, yang ngasih dengar barangkali, bagaimana kira-kira? Kalau kita tanpa mengetahui firman Tuhan seperti tadi yang saya katakan, oh bisa-bisa ngamuk, diambil, enggak usah, wah begitu ngamuk. Tetapi bersyukurlah, ya inilah itu firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita, yang membentuk kita ini. Karena ya itu tadi firman Tuhan membuat kehidupan kita tuh semakin bisa mengerti akan firman Tuhan, dan kita siap juga untuk melakukan hal seperti itu.
Sama seperti pribadi Yesus. Dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi kenyataannya dia harus dihujat, dia harus dibenci. Ya memang harus seperti itu yang benar. Kalau kita memberi hanya untuk dipuji, oh kamu baik ya, kamu itu ya rugi, tidak ada upahnya. Firman Tuhan mengatakan Bapakmu yang di surga tidak akan memberikan upah kepada. Tetapi kalau kita bisa memberi, tidak disenangi sama orang lain seperti tadi yang saya katakan tadi itu, karena telinga saya mendengar seperti itu dan saya bisa memberi nasihat kepada orang itu, baru dia tidak bisa ngomong. Iya ya, betul ya, begitu. Atau yang lebih lagi, Bapak Ibu, suka membandingkan, dikasih sesuatu, wah dikasih orang itu loh ngasih lebih daripada itu, daripada ini. Saya pernah dikasih 1 gelangsi loh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang memberi kira-kira seperti itu, bagaimana perasaannya? Bagaimana kira-kira perasaannya? Ngamuk? Tapi firman Tuhan tadi mengajar kepada kita semua, tidak boleh ngamuk, harus siap juga untuk tidak disenangi, untuk tidak dibenci. Tapi bisa mengucap syukur, iya terima kasih Tuhan, karena kita sudah belajar untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Semoga kita bisa mengerti loh. Betul ini Bapak Ibu, betul. Kalau tadi saya mendengar sendiri, kalau yang itu saya mendengar dari orang lain. Dikasih tidak terima kasih, malah membandingkan sama orang lain. Orang lain lo bisa ngasih saya sak karung, kamu kok ngasih segitu. Waduh, bayangkan kalau seperti itu kira-kira bagaimana. Tapi ya itulah resikonya. Bagi kita yang siap untuk melakukan firman Tuhan, harus siap juga untuk menerima sesuatu itu tadi yang saya katakan, tidak disenangi oleh orang lain, bahkan sampai dibenci sama orang lain. Nah itu yang betul seperti itu baru yang betul. Itu yang betul. Kalau hanya untuk dipuji, sekali maaf, firman Tuhan sudah mengatakan tidak ada untungnya bagi kita, yaitu sudah upahnya. Tapi kalau kita memberikan sesuatu, memberi sedekah, tapi ya itu tadi, bahkan sampai dihujat barangkali, waduh, harus bersyukur Bapak Ibu, harus bersyukur, harus bersyukur. Nah semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, kembali ke dalam ayat yang ketiga, yang Matius tadi, Matius pasal 6 ayat yang ketiga tadi, Matius pasal 6 ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Nah, kita masuk ke dalam ayat ini Bapak Ibu. Tadi jelas ya. Jadi kalau kita sudah digerakkan oleh firman Tuhan untuk bisa memberi, harus siap juga untuk itu tadi, untuk tidak disenangi, bahkan sampai dibenci orang lain. Kita bersyukur, jangan menjadi lemah, tetapi harus semakin kuat kita melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kemudian ayat yang ketiga, Matius pasal 6. Nah dulu saya tidak ngerti tentang hal ini Bapak Ibu. Kalau kamu memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Saya dulu tidak ngerti, pikiran saya juga salah, karena memang ya saya belum mengerti tentang sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Dulu pikiran saya malah begini Bapak Ibu. Kalau tangan kiri, kalau kamu memberi tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Tangan kiri saya artikan oleh istri ya. Sebab istri kan dari rusuk kiri ya, dari kiri gitu. Oh, maka kalau kita memberi, oh janganlah diketahui sama apa? Istri jangan sampai tidak tahu loh. Ternyata bukan seperti itu. Harus suami istri harus tahu. Makanya kalau kita ingin memberikan sedekah, suami istri harus sama-sama tahu, enggak boleh ini saling singitan. Oh nanti istri saya tahu nanti marah-marah, enggak boleh begitu. Karena suami istri adalah satu tubuh, makanya harus saling mengetahui, harus saling mengetahui. Coba kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja Bapak Ibu, 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Ini tentang bagaimana perempuan Sunem dia menolong Nabi Elisa. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi Nabi Elisa ini mesti kalau ke tempat pelayanannya dia singgah ke Sunem situ, karena memang di situ perempuan ini digerakkan, perempuan Sunem tadi digerakkan. Itu tadi. Jadi kalau kita memberikan sedekah harus digerakkan oleh firman Tuhan. Jangan digerakkan oleh kita sendiri. Karena itu enggak kalau itu digerakkan keinginan sendiri, yaitu yang pamrih. Nanti ada pamrih.
Tapi kalau digerakkan oleh firman Tuhan, itu yang betul di situ. Ya. Terus kemudian ayat yang ke-9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Nah ini, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi ini yang dilakukan seharusnya suami istri itu, seperti yang dilakukan oleh perempuan Sunem. Jadi untuk memberi sedekah sekali lagi bukan sembunyi-sembunyi ya, istri tidak tahu, suami tidak tahu, tidak harus begitu. Tetapi seharusnya lah suami istri harus tahu, seperti yang dilakukan oleh perempuan Sunem. Dia dan berkatakan kepada suaminya, Pak, nanti kita akan berikan Pak ya, bikinkan rumah kepada abdi Allah, karena dia abdi Allah loh. Kita bikinkan rumah di kamar situ, ada biliknya, ada ininya, ada itu. Nah, suaminya, iya bikinkan saja. Nah itu. Jadi ada suatu bukan komunikasi. Jadi ada saling komunikasi boleh lah, saling memberitahu apa yang ingin dilakukan istrinya, suaminya harus tahu. Apa yang dilakukan suaminya untuk memberi segala sesuatu, istrinya juga harus tahu. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Tidak boleh sembunyi. Jadi ini yang diajarkan oleh firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Jadi itu artinya Bapak Ibu, suami istri harus tahu dalam memberikan segala sesuatu, apa tentunya juga dalam memberikan sedekah kepada orang lain, kepada siapapun juga, harus diketahui oleh suami istri. Nah, sekarang apa pengertiannya kalau begitu? Kalau kita memberikan sedekah, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian tentang tangan kiri, atau pengertian tentang kiri ini bagaimana. Nah, di situ kita bisa tahu, oh artinya begini. Jadi setelah saya membaca firman Tuhan ini, pikiran saya yaitu karena dulu saya tidak ngerti, saya pikir begitu. Tetapi setelah saya bergumul, berdoa dengan sungguh-sungguh, apa artinya Tuhan ini? Tuhan Roh Kudus yang memberikan, Roh Kudus yang membukakan firman Tuhan, pengertiannya. Ini loh artinya, ini loh, oh begitu, terima kasih Tuhan. Begitu. Jadi Bapak Ibu, pengertian yang pertama Bapak Ibu tentang tangan kiri atau sebelah kiri ini Bapak Ibu, kita akan baca yang pertama, kita akan baca di dalam Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Yunus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Ini pengertian tentang tangan kiri atau sebelah kiri. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang begitu banyak. Jadi setelah saya mendengar tentang firman Tuhan, oh iya begitu. Jadi tangan kiri tidak boleh tahu, pengertiannya pertama Bapak Ibu. Kita tahu bahwa seperti yang tadi difirmankan oleh firman Tuhan dalam Yunus, bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang besar Bapak Ibu. Pengertian besar itu menunjuk kepada seseorang yang dewasa. Ya. Orang bangsa yang besar itu bisa menunjuk kepada orang yang dewasa. Baik jasmaninya, pertumbuhannya, secara fisiknya dewasa. Juga orang besar ini berbicara orang yang mungkin punya pangkat, punya kekayaan, punya jabatan dan lain sebagainya. Bisa berbicara seperti itu, orang yang besar tadi itu. Bahkan juga orang yang punya pendidikan tinggi, barangkali sudah gelarnya, sudah S-nya 3 barangkali, doktor barangkali. Itu menunjuk kepada orang besar, seperti orang ini, bangsa yang besar itu. Sudah dewasa, sudah orang yang mapan, mampu, pendidikan tinggi, punya jabatan dan lain sebagainya. Tapi sayang, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Lah ini yang menjadi masalahnya di situ. Sudah besar, sudah dewasa, tapi tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Apa artinya ini? Tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri dulu adalah berbicara tentang yang tidak baik, Bapak Ibu. Berbicara yang tidak baik. Tentu kita sudah mengenal bahwa kita hidup di dunia orang timur di situ. Tentu kita sudah kenal tentang tangan kiri. Itu juga berbicara yang tidak baik,
kemudian berbicara juga tentang yang etika, sopan santun, adab juga di situ. Kalau masih kecil, saya rasa lucu ya. Saya dulu punya anak kecil, Irin, Andrew, Aaron juga dulu masih kecil-kecil mereka begitu. Kalau ngasih sama apa-apa dulu, nah, pakai tangan kiri nih Pak. Ditegur, nah jangan ya itu Pak kiri, enggak boleh kamu seperti itu karena adab timur. Loh, kalau orang barat kan enggak apa-apa, enggak bicara orang barat. Saya berbicara orang timur di situ karena itu berbicara adab. Ini berbicara tentang etika, Bapak Ibu. Sudah besar tapi enggak ngerti membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Loh, ini yang menjadi masalah di situ. Kalau masih kecil saya rasa masih lucu, kasih gitu. Nah, enggak boleh loh kamu tangan kiri, enggak baik tangan kiri itu. Besok gitu lagi. Namanya saja anak kecil. Besok lagi Pak ini Pak ini. Loh, nah enggak boleh seperti itu. Pertama ya begitu. Tapi kalau sudah dewasa Bapak Ibu, kalau sudah begitu barangkali bagaimana? Tadi orang besar berbicara orang yang sudah dewasa, berbicara orang yang punya kekayaan, punya pangkat, punya jabatan, tapi tidak bisa membedakan. Tidak punya, maaf permisi bicara, tidak punya etika, tidak punya adab seperti itu. Waduh, bagaimana Bapak Ibu? Ya itulah Bapak Ibu. Terus pengertiannya bagaimana? Tentang memberi sedekah tidak boleh tangan kiri. Tadi sudah kita ketahui loh, tangan kiri berbicara yang tidak baik. Tangan kiri tidak baik. Makanya ini tangan kiri tidak boleh tahu kalau tangan kanan memberikan itu. Tidak boleh tahu. Nah, tangan kiri ini berbicara apa? Coba kita akan lihat di dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-8. Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-8. Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu juga jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ini pengertiannya Bapak Ibu. Jelas tadi ya, kalau kita mendengarkan sungguh-sungguh tentunya kita akan mengerti Bapak Ibu. Jadi tangan kiri tidak boleh tahu, ya inilah tentang seperti itu, memberikan yang tidak baik Bapak Ibu. Makanya tangan kiri tidak boleh tahu, harus tangan kanan, harus yang baik maksudnya. Bisa ngerti ya? Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya kalau kita memberikan sesuatu itu harus yang baik. Harus yang baik Bapak Ibu. Tadi dikatakan kepada bupati harus yang begitu. Bagaimana kalau orang yang tidak punya jabatan? Bagaimana kalau orang yang miskin? Ya sama saja. Tidak perlu, tidak peduli siapapun dia. Firman Tuhan mengajarkan, tidak boleh. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tahu. Artinya yaitu kalau kita berikan segala sesuatu yang baik kepada bupati, apalagi bukan bupati, seringkali ya kita memandang orang, memandang siapa yang kita beri. Kalau sama orang yang lebih kaya, lebih terhormat, lebih itu, wah kita bagus-bagusin. Bagaimana kepada orang yang tidak punya? Saya sendiri juga seringkali dikoreksi sama istri saya juga, karena saya di rumah di situ ada yang orang yang mengut sampah, saya tahu juga orang yang seperti itu, saya masih punya baju kayak gitu, saya kasih sama dia. Tapi masih dicek sama istri saya, masih dicek sama istri saya, dicek lagi. Oh Pak, masa gini dikasihkan orang Pak? Oh iya, ternyata saya lihat masih bagus, bajunya masih bagus karena memang bagus, saya lihat memang masih bagus. Tapi ada cacatnya di leher situ, ada robeknya di situ. Nah istri saya yang tahu di situ. Pak, masa kayak gini mau dikasih orang lain Pak? Lah begitu. Iya, betul, enggak usah dikasih. Nah begitu. Tapi seringkali kita, waduh, permisi bicara, kalau beri sama orang lain saja, waduh dibagus-bagusin. Tapi kalau kepada orang yang mungkin yang miskin, wah sembarang kita kasih, sembarang saja kita kasih. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Apabila tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kiri ini tahu. Artinya, berikan segala sesuatu yang baik, jangan yang tidak baik, tapi yang baik. Supaya apa sekali lagi? Yaitu tadi, supaya berkenan. Supaya berkenan. Nah itu Bapak Ibu. Wah, saya kalau mendengar firman Tuhan, ya terima kasih Tuhan.
Tuhan ajarkan segala sesuatu yang baik kepada kita semua saat ini. Ini semoga kita bisa mengerti. Ya, jadi memberikan apa saja Bapak Ibu, apa saja, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik apa saja. Nah, apalagi juga tadi itu yang memberi ya, sekarang yang diberi ya. Tadi saya katakan yang diberi, sekarang yang memberi Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan firman Tuhan itu selalu mengajar. Karena masalahnya dia ngomong seperti itu karena dikasih piringnya yang tidak bagus. Piringnya yang tidak bagus. Nah, dengan piringnya yang tidak bagus saja dia ngomongnya seperti itu. Hatinya jelek, masuk sama orang tua begitu. Karena hanya supaya masalah itu, makanya jadi pelajaran bagi kita saat ini. Terutama yang memberi itu. Kalau kita memberi, yuk beri yang terbaik. Baik itu semua yang kita berikan juga tempatnya lah barangkali. Jangan sembarang kasih daun pisang atau daun apa bungkus, kasih enggak. Harus dibungkus dengan baik. Apalah yang pantas baik mereka. Loh, sampai sebegitu loh firman Tuhan mengajarkan, Bapak Ibu. Makanya saya bisa ngomong karena saya mengalami hal seperti itu. Tahu mendengar sendiri. Kalau saya tidak mendengar sendiri tentu saya tidak bisa ngomong dalam hal ini. Memang betul Bapak Ibu. Makanya buat kita yang memberi harus memberikan yang bukan hanya baik saya rasa, tetapi yang terbaik. Apalagi kepada Tuhan, juga kepada sesama kita ini. Jangan sembarang-sembarang kita ngasih. Karena memang gitu tadi, firman Tuhan mengajarkan kalau kamu memberi tangan kamu, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya itu tadi harus memberi yang baik kepada siapapun. Juga termasuk itu juga bungkusnya atau apanya lagi harus yang baik. Kalau enggak ya betul-betul terjadi karena hanya masalah piringnya yang enggak bagus seperti itu. Jadi masalah. Nah, apa kita lemah? Enggak. Makanya tadi firman Tuhan diingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan bagi kita ini. Karena itu tadi. Karena segala sesuatu semua yang digerakkan oleh firman Tuhan, kalaupun itu kita mungkin dibenci sekalipun, tidak membuat kita lemah, tetapi kita semakin semangat, semakin digairahkan untuk berbuat baik kepada sesama kita. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh dan dengan harus sopan juga. Nah, saya ingat juga apa yang dikatakan oleh saudara Daud, etiket dan etiket. Nah, dengan etiket, caranya juga yang bagus. Makanya tadi saya katakan tangan kiri. Nah, anak saya kalau mengatakan tangan kiri, coba bayangkan dia sudah pendidikannya tinggi, sudah besar, tapi ngasih sama orang tangan kiri. Nih ngasih. Bagaimana seperti itu? Nah ini Bapak Ibu, ini yang harus kita waspadai dengan sungguh-sungguh, apalagi saya hamba Tuhan, apalagi semua juga yang jadi pelayan-pelayan Tuhan harus mengerti tentang firman Tuhan ini. Jangan sampai nanti ada yang ketiga nanti itu firmannya sudah betul, firmannya sudah bagus, kita bisa memberi, tapi malah menghujat. Nah ini yang perlu kita waspadai dengan sungguh-sungguh. Makanya sekali lagi firman Tuhan mendorong kita dalam memberikan sedekah, jangan sampai tangan kiri yang tidak baik, yang buruk, yang tidak punya etika gitu, harus tersembunyi di situ, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Ini pengertiannya yang pertama Bapak Ibu, tangan kiri. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, firman Tuhan membukakan bagi kita saat ini, supaya kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain, khususnya kepada teman-teman kita yang seiman tadi. Sebab Tuhan memang Tuhan itu adil begitu. Tidak semua orang jadikan kaya sama Tuhan, tidak. Kalau Tuhan jadikan semua orang kaya, bagaimana kita bisa memberi? Kan begitu. Makanya Tuhan jadikan orang kaya, orang jadikan Tuhan miskin, Tuhan jadikan orang miskin supaya orang yang kaya itu bisa melakukan firman Tuhan dengan memberikan sedekah. Bukti kalau kita diberkati oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ini pengertian tangan kiri yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-32 sampai yang ke-33 terlebih dahulu. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 32 sampai yang ke-33 terlebih dahulu. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, jadi tahu Bapak Ibu ya. Jadi pengertian tangan kiri atau sebelah kiri, ya ini biarlah ayat menerangkan ayat. Firman Tuhan dijelaskan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dijelaskan ilmu pengetahuan, nah, mungkin benar, tapi belum tentu benar. Tetapi kalau firman Tuhan ayat menerangkan ayat, nah di situ adalah kebenaran firman Tuhan. Ini yang saya terima dulu waktu saya sekolah Alkitab. Jadi begitu saya oh iya begitu ya, begitu. Kalau firman Tuhan dijelaskan ilmu pengetahuan mungkin benar, tapi belum tentu itu kebenaran. Tapi kalau firman Tuhan dijelaskan dengan ayat menerangkan ayat, itulah kebenaran. Dan tidak bisa dibantah ini. Tidak bisa dibantah. Orang mau bantah firman Tuhan silakan. Mau membantah silakan, berarti membantah Tuhan. Begitu saja. Begitu saja. Jadi makanya saya bersyukur saya bisa dulu mengerti tentang firman Tuhan. Oh, begitu ya. Ya. Saya digairahkan oleh firman Tuhan, ya. Jadi inilah Bapak Ibu pengertian tentang kiri tadi. Jadi Tuhan memisahkan antara domba dan kambing. Kita tahu sekarang ya bahwa kiri itu berbicara tentang kambing. Nah, bagaimana sifat tabiatnya kambing itu? Coba kita loncat ayat 41 sampai 43. 41 sampai 43. Dan ia akan berkata juga kepada yang sebelah kirinya, itu kambing ya. Itu kambing. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah engkau dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan menciptakan neraka itu bukan untuk manusia. Tuhan menciptakan neraka itu bukan untuk manusia. Ada ayatnya, ini ayatnya. Ayatnya tadi ayat 24 tadi, 41 tadi. Enyala dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebenarnya Tuhan menciptakan neraka itu bukan untuk manusia, tetapi hanya untuk iblis sebenarnya. Tetapi kalau orang bisa masuk ke dalam iblis, ya bukan salahnya Tuhan. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk di neraka kok, tetapi untuk di Firdaus, untuk di surga. Tetapi kalau bisa masuk di neraka, ya bukan salahnya Tuhan, salahnya manusia. Sudah mendengar firman Tuhan, sudah dibentuk oleh firman Tuhan, tidak mau melakukan. Ya seperti saat ini, kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita dituntun oleh firman Tuhan untuk bisa masuk neraka, ya kita tidak mau. Keras hati, tinggi hati, sombong dan lain sebagainya. Akhirnya jangan salah kalau kita bisa masuk ke dalam neraka. Tapi sebenarnya neraka itu hanya diciptakan, ia sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kemudian Bapak Ibu ayat ke-42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Melawat ini artinya mengunjungi Bapak Ibu. Nah, makanya dengan firman Tuhan ini kita semakin hari semakin dikoreksi oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Seringkali itu tadi, karena mungkin ya kita sibuk, kita kaya, ada teman-teman seiman kita sakit yang bukan selevel kita tidak mau mengunjungi. Kita cuma memberi saja, ini titip ini ya, begitu ya. Sebenarnya maaf, permisi Bapak Ibu. Sebenarnya itulah kambing, masih kambing sebenarnya. Sebab kambing itu begitu. Memberi tidak bisa mengunjungi. Itu masih kambing Bapak Ibu. Itu berarti masih tangan kiri kita masih tahu dalam memberi. Loh, makanya firman Tuhan semakin hari semakin dalam sehingga kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. Ini seringkali begitu. Seringkali begitu. Oh, enggak perlulah saya mengunjungi, cukup kasih saja sudah. Enggak perlu saya ke sana, kasih uang cukup saya pikir. Tapi firman Tuhan tadi enggak seperti itu. Memberi dan melawat, memberi dan mengunjungi. Beda Bapak Ibu. Saya lihat orang yang dikunjungi oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Pada waktu saya lihat di di media sosial seperti itu, jam 11 atau jam berapa itu, Pak Jokowi itu datang pada orang yang rumahnya sederhana, orangnya sudah tua kayak gitu, dikunjungi, diberikan apa sama Pak Jokowi, dikunjungi. Waduh, setelah dia diwawancarai, bagaimana Pak perasaannya? Aduh, sampai nangis-nangis karena dikunjungi oleh Pak Jokowi. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi nilai daripada kunjungan itu lebih dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Seringkali kita tidak ngerti hal seperti itu.
Dipikir kita cukup sudah beri saja, kita tidak perlu ke sana. Tapi firman Tuhan mengatakan itu sifatnya kambing. Itu tabiatnya kambing, Bapak Ibu. Makanya kita yang mendengar firman Tuhan, ayo biar dikoreksi saat ini. Siapapun itu, kaya, miskin, seringkali kita pilih-pilih. Kalau orang yang kaya saja kita mau datang ke sana, jenguk ke sana. Tapi kalau bagaimana kalau orang yang miskin, rumahnya yang reot, wah tidak perlu ya ke sana, cukup titip saja sudah. Itu kambing itu. Maaf permisi bicara, mungkin keras firman Tuhan ini. Tapi inilah firman Tuhan yang membentuk kita supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Tidak peduli kaya, miskin, tua, muda, siapapun bagi Tuhan nilainya sama di hadapan Tuhan. Tapi seringkali manusia membedakan. Seringkali manusia membedakan. Itu sifat tabiatnya kambing di situ. Itu sebenarnya tangan kirinya masih tahu. Tangan kanannya memberi, tapi tangan kirinya masih tahu dalam hal itu. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Biarlah semakin hari kita dibentuk oleh firman Tuhan, kita menjadi sama seperti pribadi Yesus. Tidak pandang bulu siapapun dia, kita harus mengunjungi dia. Karena nilainya, sekali lagi saya ulangi, nilainya itu dari kita mengunjungi dia itu, waduh, lebih daripada apa yang kita berikan kepada orang itu. Betul Bapak Ibu, saya sendiri juga merasakan. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke rumah saya, nilainya saya senang sekali. Betul, betul seperti itu. Nah itu Bapak Ibu yang dimaksud oleh Tuhan seperti itu. Makanya ini yang membuat kita semakin hari semakin bisa didewasakan oleh Tuhan. Tidak peduli siapapun dia. Makanya kalau kita digerakkan oleh firman Tuhan, kita memberikan sedekah, jangan lupa juga untuk bisa mengunjungi orang itu, karena nilainya lebih dari apa yang kita berikan kepada orang itu. Nah, semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, inilah pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan dibukakan kepada kita supaya kita bisa mengerti lebih dalam apa yang dimaksud oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Karena kalau masih tahu, itu tabiatnya kambing. Tabiat kambing di situ. Nah, semoga kita bisa mengerti. Wah, saya merasa semangat menyampaikan dalam hal ini. Karena saya sendiri mendengar firman Tuhan ini, waduh terima kasih. Nggak sampai lepas itu kalimat itu yang saya ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya betul seperti itu. Seharusnya memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita memberikan segala sesuatu, tangan kiri tidak boleh tahu. Kita tahu tadi ya bahwa kiri itu berbicara tentang egois. Kamu ketika aku lapar kamu tidak memberi, aku makan, aku haus kamu tidak memberi, itu tabiatnya kiri. Jadi egois sama dengan kikir. Tadi saya masuk lebih dulu tentang mengunjungi tadi. Jadi pengertian tentang kiri itu tentang egois dan kikir Bapak Ibu. Jadi ya inilah, jangan sampai kikir kita itu. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, wah harus bisa memberi, jangan sampai kikir itu tahu. Nah kalau enggak tahu ya selamat yang kita beri. Coba kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-18. 1 Samuel pasal 25 ayat 14 sampai yang ke-18. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, itu istrinya Abigail itu Nabal, tetapi ia maki-maki mereka, padahal orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Sampai ayat yang ke-18. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumah. Bayangkan Bapak Ibu, hal ini sudah dirancangkan oleh Daud untuk menghabisi Nabal dan seluruh isi rumahnya, ya. Kemudian, dan ia seorang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah
5 sukat peti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuat nyala semuanya ke atas keledai. Mungkin kita bertanya-tanya, loh Pak Hari, Abigail ini kan istrinya Nabal, katanya Pak Hari tadi suami istri harus tahu, Pak Hari, harus saling memberitahu begitu. Lah, ini Nabal kok tidak dikasih tahu sama Abigail waktu dia mempersembahkan kepada Daud. Memang Bapak Ibu, secara huruf atau secara lahiriah atau secara jasmani, Nabal ini suaminya Abigail. Saya ulangi sekali lagi. Memang Nabal ini adalah suami daripada Abigail. Tadi Abigail tadi mempersembahkan kepada Daud ini tanpa sepengetahuan loh, tanpa sepengetahuan Nabal. Makanya tadi saya katakan, tangan kiri tidak boleh tahu. Secara huruf Nabal adalah suami, tetapi secara rohani Nabal ini berbicara tentang ini loh. Masih ingat tadi saya katakan ya, tangan kiri ini berbicara tentang egois, kikir tadi. Ini secara rohani menjelaskan hal itu. Secara huruf memang Nabal sebagai suaminya, tetapi secara rohani sekali lagi Nabal ini berbicara dengan tangan kiri. Makanya tangan kiri tidak boleh tahu, Bapak Ibu. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, inilah firman Tuhan. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu. Bagaimana akhirnya? Ya selamat. Selamat. Nabal tidak dibunuh. Seisi rumahnya selamat di situ. Abigail mengambil satu keputusan yang luar biasa. Tanpa sepengetahuan suaminya dia ngambil ini, ngambil itu, tukat, bikin roti, wah, semua dikasihkan oleh Abigail dipersembahkan kepada Daud tadi. Akhirnya Daud tidak jadi. Abigail juga mengatakan hal sesuatu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada waktu itu. Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana? Tangan kiri tidak tahu. Selamat dari situ. Selamat. Cuman sayang sekali. Sayang sekali. Sayang 1000 sayang. Nabal yang seharusnya selamat, dia tidak mempergunakan keselamatannya itu dengan baik, tetapi hatinya tetap mengeraskan hatinya ini tetap keras, sehingga Tuhan sendiri yang membunuh dia. Tidak bisa mempergunakan kemurahan Tuhan seperti tadi itu. Selama ada waktu ada kesempatan, ayo jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, Nabal tidak seperti itu. Sudah mendapatkan kasih kemurahan, sudah tidak dibunuh, selamat. Tapi tidak dia pergunakan itu kemurahan Tuhan itu. Tetap hatinya keras, tetap hatinya sombong, tetap dalam namanya saja Nabal, tetap menjadi orang yang bebal di situ. Tidak bisa terima firman Tuhan. Nah begitu Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini dan terbukti selamat. Tapi sayang Nabal di situ harus binasa oleh kekerasan hatinya dia sendiri. Tapi Bapak Ibu baca, Daud tidak mengambil tindakan apa-apa kepada keluarganya Nabal. Artinya selamat dia di situ. Karena tanpa diketahui tangan kiri. Coba kalau diketahui tangan kiri, waduh, tidak akan mungkin bisa ya, mati semua di situ. Nah ini maksudnya Bapak Ibu. Ngerti ya? Tadi tangan kiri tidak boleh tahu. Tangan kiri berbicara tentang egois, tentang kikir, tidak boleh tahu. Kalau tahu bagaimana Pak Hari? Nah ini cerita yang kedua sekarang. Kalau tahu bagaimana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-10. Agak panjang, tidak apa-apa Pak Ibu. Namanya saja pendalaman Alkitab. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-10. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanahnya. Karena memang dulu pada waktu gereja mula-mula mereka sehati sejiwa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 mulai dari ayat 32 sampai 37, itu gereja awal mereka sehati sejiwa, apa yang mereka punyai milik mereka, milik semua orang di situ. Itu sehati sejiwa karena dia tahu karena kebangkitan Yesus dia digerakkan, apa yang menjadi miliknya menjadi milik semua orang di situ. Mereka jual ladangnya, jual ini dipersembahkan di kaki Yesus. Itu gereja mula-mula Bapak Ibu. Tapi Ananias dan Safira ini berbeda Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Nah sekarang tadi Nabal tidak boleh tahu, sekarang istrinya tahu di situ. Ini tangan kirinya tahu, seperti Ananias dan Safira. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias,
Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi ke kuburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sedemikiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jadi bagaimana kalau tangan kiri tahu? Itu tadi yang saya katakan, tangan kiri ini berbicara tentang egois, kikir ini. Seperti Ananias Safira, dia sudah sehati, sepakat, seia sekata untuk mempersembahkan hasil kepada, serahkan kepada rasul-rasul di situ. Setelah dijual tangan kiri tahu di situ. Nah, kalau mungkin penjualannya 1 juta, kasih. Kalau mungkin 10 juta, kasih. Enggak apa-apa, kasih. Kalau barangkali udah bunyinya sudah 100 juta, main mikir-mikir. 1 miliar, 100 miliar barangkali, waduh mulai sudah. 1 miliar. Kok banyak sekali. Begitu. Kalau masih kecil-kecil kasih. Tapi kalau sudah bunyinya M, ratusan M, wah tunggu dulu. Nah itu Bapak Ibu. Sedemikian kalau tangan kiri itu tahu, betul-betul mengikat sungguh-sungguh, betul-betul mengikat. Tadi tanpa pengetahuan suaminya tadi, Abigail selamat, semua seisi rumah selamat. Tapi yang ini diketahui tangan kiri, Ananias dan Safira, kedua-duanya mati dia di situ. Karena apa? Sekali lagi, yaitu tadi, dia memberi tapi tangan kirinya tahu di situ. Tangan kirinya tahu. Sehingga itu udah eman. Seharusnya dikasih semua, eman nih, dikasih kenaan nanti. Kasih nanti kenaan semua aku apa? Begitu. Ini Bapak Ibu yang betul-betul terjadi. Makanya itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, ayo sungguh-sungguhlah. Kalau kamu memberi jangan sampai tangan kiri kita tahu tentang egois tadi itu, tentang kikir tadi itu. Kalau tahu ya seperti Ananias dan Safira, tidak mungkin bisa memberi, apalagi nilainya bisa sampai sebesar itu. Tidak mungkin, karena yaitu tadi eman-eman, sama seperti Ananias dan Safira. Tapi betul-betul dia di situ tidak mengalami keselamatan di situ. Bisa mengerti Bapak Ibu ya? Ya inilah firman Tuhan bagi kita saat ini. Firman Tuhan membuat kehidupan kita semakin hari semakin mengerti tentang kehendak Tuhan. Jangan sampai tangan kiri kita tahu. Makanya itu gereja mula-mula seperti itu. Bagaimana gereja akhir sekarang ini? Bukan harus mencontoh seperti gereja mula-mula ya. Kita jual rumah kita kasih ke gereja. Bukan seperti itu. Artinya yaitu tadi, secara rohani jangan kikir kita ya. Jangan kikir apa yang sudah digerakkan oleh firman Tuhan, memberi apa saja yang sudah digerakkan oleh firman Tuhan. Tangan kiri jangan sampai tahu. Seberapapun itu nilainya, apalagi kalau nilainya besar, harus kita persembahkan itu. Maka itu tadi yang berkenan kepada Tuhan. Selamat seperti Abigail, selamat seisi rumahnya di situ. Tapi kalau memberi dengan tangan kirinya tahu tadi itu, kedua-duanya mereka harus mati di situ. Harus mati, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dia memberi tapi mati dia di situ. Dia memberi loh, tapi mati dia di situ. Karena apa? Sekali lagi, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tangan kanan memberi tapi tangan kiri tahu di situ. Makanya itu yang terjadi. Bisa ngerti ya? Nah, semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Itu Bapak Ibu tentang yang kedua. Jadi makanya gereja yang akhir saat ini tidak perlu mencontoh harus jual rumahnya Bapak Ibu dijual, tidak seperti itu. Jangan terikat kita dengan uang apapun juga. Jangan diikat oleh keinginan itu, kikir
sampai itu tadi, tidak mau mengunjungi tadi itu, maaf permisi bicara, itu masih tabiatnya kambing. Di situ masih tangan kiri kita tahu. Tetapi kalau kita memberi, ayo kita harus memberi dan mengunjungi sesuai apa yang Tuhan gerakkan bagi kita. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga tentang tangan kiri sekarang. Kita akan baca di dalam Yehezkiel. Ngerti ya? Jadi tangan kiri ini adalah tadi yang pertama berbicara tentang yang tidak baik, yang tidak beretika, tidak sopan tadi. Kemudian yang kedua adalah tentang egois, kikir, dan tidak mengunjungi tadi itu. Sekarang yang ketiga saat ini. Kita akan baca di dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 17 sampai yang ke-18. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik, meski pulakah kamu menginjak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih, masih pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Ini tabiat tangan kiri, seperti kambing tadi, kambing jantan. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, firman Tuhan sudah gerakkan kepada firman Tuhan itu rumput yang terbaik itu berbicara tentang firman Tuhan, Bapak Ibu. Rumput yang terbaik itu berbicara tentang firman Tuhan. Air yang jernih ini berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu. Firmannya sudah benar, Roh Kudusnya sudah benar, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, rumput yang baik berbicara tentang firman Tuhan, air yang jernih berbicara tentang Roh Kudus. Firmannya sudah benar, Roh Kudusnya sudah benar. Tetapi sayang sekali, firmannya sudah benar dan Roh Kudus firmannya sudah benar, tapi dikeruhkan dengan kakinya tadi, seperti tabiatnya kambing tadi, dikeruhkan dengan kakinya seperti itu. Lah dia bisa memberi, tapi ya dikeruhkan lah, sehingga firman Tuhan yang benar tadi, Roh Kudus yang benar yang menggerakkan dia itu bukan untuk dipermuliakan, tapi untuk dihujat dengan kakinya kambing tadi itu, yang mengeruhkan tadi itu. Bagaimana prakteknya, Pak? Bagaimana dikeruhkan tadi itu dengan kakinya itu? Kembali kepada ayat Matius pasal 6 ayat 1 dan 2 tadi. Matius pasal 6 ayat 1 dan 2. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena juga jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Firmannya sudah benar, firman Kudusnya juga sudah benar. Firman pengajaran yang benar, firman yang dalam urapan Roh Kudus itu menunjuk firman pengajaran yang benar. Dia sudah mendorong dia untuk memberikan sedekah, tapi sayang, tabiatnya seperti kambing, mengeruhkan apa yang sudah baik oleh kelakuannya. Dengan apa tadi? Memberi itu seperti yang tadi kita sudah baca tadi, supaya dilihat oleh orang lain, supaya dilihat oleh orang, wah bagusnya, hebat. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Dengan mencanangkan, menggembar-gemborkan, kalau dia memberi kepada salah seorang di situ, wah dia ungkit-ungkit, kalau tidak saya yang beri, dia tidak bisa seperti itu. Kalau saya tidak memberikan itu, wah dia tidak bisa seperti itu. Itu tabiatnya kambing. Firmannya sudah benar, Roh Kudusnya sudah benar yang mendorong dia untuk bisa memberikan. Tetapi sayang tadi itu, dia memberi, tetapi itu tadi dengan mengeruhkan rumput dan air yang jernih tadi. Bayangkan Bapak Ibu, sehingga yaitu tadi firman Tuhan yang seharusnya dipermuliakan dihujat. Tidak bisa mempermuliakan Tuhan, ngeletek seperti itu ya. Ternyata dia memberi itu, ternyata pamrihnya seperti itu. Nah, firman Tuhan tidak dipermuliakan, tetapi dipermalukan lewat kakinya, mengeruhkan perbuatannya dia.
Nah ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Ini tabiatnya kambing. Jadi makanya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan ini semakin hari semakin kita semakin bisa melakukan kehendak Tuhan tadi dengan tangan kiri. Jangan sampai ada tabiat kambing yang mengerukkan segala sesuatu yang seharusnya semuanya berjalan dengan baik, tapi dia ungkit-ungkit seperti itu. Wah, akhirnya terjadi masalah. Wes, apa dia memberi pamrihnya kayak gitu sampai saya malu di hadapan orang, saya dikatakan seperti itu. Akhirnya keruh suasananya sudah. Orang jadinya tidak mendapatkan segala sesuatu yang enak, baik, damai sejahtera, tapi ya dikeruhkan dengan tingkah lakunya dia, dengan kakinya dia seperti itu. Nah, ini semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Dan hal ini kita bisa melakukan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, ayat yang keempat Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jangan sampai tangan kiri tahu tadi. Dengan yang terakhir, dengan tabiat yang tidak baik tadi itu, seharusnya membuat segala sesuatunya indah, semuanya damai sejahtera, tapi dikeruhkan dengan kakinya sehingga suasananya sudah tidak enak lagi. Tidak enak lagi suasananya, sehingga nama Tuhan bukan dipermuliakan tetapi dipermalukan. Firman-Nya Tuhan sudah baik, firman Tuhan sudah luar biasa, tetapi dihujat oleh karena perbuatan sifat kambing tadi, hanya karena tangan kiri tahu. Semoga dengan hal ini kita bisa semakin mengerti akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka yang tersembunyi, Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalaskan kepadamu. Jadi kita tidak sia-sia Bapak Ibu memberikan sedekah tadi itu. Saat nanti kembali lagi ke dalam Galatia tadi itu, kita akan menuai apa yang sudah kita tabur di situ. Kita akan menuai. Kalau dia datang ke dua kali nanti itu, kita akan menuai hasilnya. Kita akan diangkat bersama dengan Tuhan sampai dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Ya, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini dalam mempelajari Matius pasal 6 ayat 3 sampai yang keempat. Ayo kita memberi sedekah, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Artinya berilah yang baik, berilah yang sopan, jangan sampai yang memalukan nama Tuhan, tetapi kita membuat nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian. Mari main musik, saya undang untuk bisa tampil. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan dari atas sekarang. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi refnya. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah firman Tuhan saat ini yang adalah uluran tangan kehidupan kita menjamah setiap hati kita. Dulu apa yang kita tidak tahu, kalau kita memberi dengan segala sesuatu yang tangan kiri kita tahu, tetapi firman Tuhan saat ini sudah menjelaskan kepada kita. Kita diubahkan oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, supaya kita menjadi emas yang murni, tabiat seperti Yesus. Sekalipun dia adalah manusia yang rela turun dari surga, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik, tetapi dia rela untuk dicaci, untuk dibenci, bahkan sampai dibenci tanpa alasan, sampai bukan hanya lebih daripada itu, dia harus mati di atas kayu salib. Itulah yang sebenarnya yang harus kita alami juga. Kalau kita harus memberi, harus siap juga untuk tidak diserkai oleh orang lain, bahkan juga dibenci oleh orang lain, karena itulah yang benar di hadapan Tuhan. Dan sekalipun kita juga bisa digerakkan oleh firman Tuhan memberi, ayo jangan sampai tangan kiri kita tahu, tetapi kita harus memberikan yang terbaik, harus dengan sesuatu yang tidak tanpa ada pamrih, sehingga kita setiap kali apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan semua dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan yang membalaskan segala apa yang kita lakukan, sehingga saatnya tiba nanti kita akan dibawa Tuhan sampai dibawa ke dalam kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tetapkan sungguh-sungguh firman Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi emas yang murni sama seperti pribadi Engkau, ya Yesus. Kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami semua Tuhan yang masih banyak kekurangan, kelemahan dalam hal memberi ini Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan membuat kehidupan kami, mengubahkan setiap kehidupan kami, untuk kami dapat sama seperti Engkau, pribadi Engkau ya Yesus, sampai juga menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Demikian pula juga dengan kami Tuhan, kami bisa memberi seperti air tadi Tuhan, yang tiap kali mengalir tidak ada hentinya, karena itulah Tuhan yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tetapkan sungguh-sungguh firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat yang tidak hadir saat ini, biarlah juga Tuhan berkati, Tuhan memberkati mereka juga sama seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Kalau mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, di lain waktu mereka juga bisa beribadah melayani Engkau dengan sama seperti menolong kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing jauh dekat, Tuhan sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati.